Kali pertanyaan ke kami yang mungkin yang pertama, Ana persilahkan dulu untuk dari Ustadz Uktiras, Tafadholi Uktiras untuk unmute dan bertanya kepada Ustadz. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya mungkin jauh sekali dari tema. Barakallahu fiik. Ada titipan pertanyaan mengenai permasalahan Palestina dan Israel saat ini. Israel selalu memberikan klaim bahwa tanah Israel itu sudah dijanjikan oleh Tuhan mereka buat bangsa Israel. Apakah hal tersebut ada kebenarannya dalam Al-Quran? Bagaimanakah sikap kita sebaiknya terhadap permasalahan ini? Sampai sejauh mana kita bisa bersikap sebaiknya untuk permasalahan ini? Jazakallah khair. Jazakallah khair. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah, kemarin kita kajian ya. Sore. Siang apa sore? Siang ya. Kemarin kita ada kajian dengan tema tanah yang dijanjikan. Israel atau orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di sebuah negara yang dibangun di atas negara Palestina yang menamakan negara mereka Israel, mengaku-ngaku mereka punya hak di tanah tersebut secara historis dan secara agama. Secara historis, ya memang mereka pernah tinggal di situ. Tapi sebelum bangsa Israel tinggal, telah ada orang lain yang tinggal di situ. Jadi yang pendatang itu Banu Israel. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat itu, di sanalah beliau kemudian meninggal di Hebron bersama istri, anaknya. Nabi Yakub juga dikatakan meninggal di sana. Ini berkaitan dengan sejarah. Kemudian setelah itu pada masa Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah memerintahkan kepada orang-orang itu untuk masuk ke Palestina, ke Urshalim. Tapi mereka nggak mau masuk. Akhirnya mereka diazab. Namun janji Allah itu terlaksana buat mereka setelah 40 tahun. Mereka akhirnya bisa masuk ke Urshalim, tinggal di sana, dan Allah memberikan kepada mereka masa yang cukup panjang. Dikatakan mungkin sampai 350 tahun ya. Datang Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya. Tapi setelah itu, setelah Nabi Sulaiman terjadi keributan di sana. Sehingga bangsa Israel kemudian dibantai oleh Bukhtanasar dan mereka dibawa kemana? Dibawa ke Babilonia di Irak sana. Jadi Bani Israel cuma di sana kira-kira 350 tahun sampai 500 tahun. Setelah itu udah berganti. Kalau secara histori mereka mengatakan kami lebih berhak, engkau berapa tahun tinggal di sana? 500 tahun. Umat Islam tinggal di sana sejak tahun 15 Hijriah sampai 1400 Hijriah kira-kira. Berapa tahun? Lebih 1000 tahun tinggal di sana umat Islam. Kalau secara agama, ternyata mereka berulang kali diusir, dibantai dari sana. Ternyata janji Allah itu. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Innal arda lillah yurithuha min ibadihi man yasha. Bumi itu milik Allah. Bukan milik ana, bukan milik antum, bukan milik Amerika, wala milik orang Arab, wala milik orang Jawa. La, innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi. Allah pusakai kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba. Namun wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang bertakwa. Sehingga janji Allah itu bukan hanya kepada bangsa Israel. Karena kita tahu sejatinya bangsa Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang Allah turunkan kepada mereka Taurat, Allah kirimkan kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, kemudian terjadi penyimpangan di antara mereka sehingga muncul agama yang namanya Yahudi. Sejatinya janji Allah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita umat Islam juga ribut sama Israel ini
Nggak perlu ribut tentang sejarah, tentang secara agama kami lebih berhak ini itu macam-macam. Sekarang Israel sudah menjajah Palestina. Kita mau ngambil hak itu. Mereka mau, kita udah tinggal di sini, kita beli. Apapun alasan mereka. Akhirnya kita teriak-teriak, meminta tolong kepada mungkin PBB untuk menyelesaikan urusan ini dan itu. Ingat, kita ini kadang-kala lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, nggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Wa iyakhdzulkum, tapi kalau Allah meninggalkan kalian, Allah tidak membantu kalian. Faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Siapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kalian selain Allah? Siapa? Mau kemana engkau? Mau teriak-teriak sama PBB? Mau berangkat sana, berangkat sini? Mau mengutuk, terkutuk tuh orang-orang Yahudi. Tapi mereka terus melakukan hal itu. Jadi, kalau bicara apakah benar itu tanah dijanjikan Allah kepada mereka, itu tanah dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang bertakwa. Makanya dahulu ketika orang-orang Bani Israel nggak bertakwa, nggak bisa masuk Palestina. Bagaimana akhirnya mereka dihukum 40 tahun tersesat. Lalu ketika mereka bertakwa, Allah berikan kepada mereka. Di mana Yusha bin Nun masuk menguasai Urshalim, kemudian mendirikan di sana kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Tapi setelah mereka nggak bertakwa lagi, mereka dihancurkan lagi. Sampai terakhir Allah kirim Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, kepada Bani Israel. Lalu kita lihat, disebutkan kira-kira ya tahun 70 Masehi itu kehancuran Bani Israel. Mereka hilang dari Palestina. Kemana mereka? Tersingkirkan. Bahkan ada yang sampai ke kota Madinah. Hijrah mereka ke kota Madinah. Meninggalkan Urshalim. Ada yang ke Khaybar. Kemudian umat Islam menduduki Palestina karena mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada mereka. Namun tahun 48 akhirnya Israel mengumumkan negara di bumi Palestina dengan nama Israel. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Mungkin pertanyaan berikutnya dari Sentul.